Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Para ibu jamaah Masjid Agung Sampang yang kami hormati, kami ta'zimi, mengawali pengajian ini mari kita bersama-sama berdoa. Semoga yang sedang dalam keadaan diberi musibah, sakit, diberikan kesembuhan oleh Allah. Yang sedang punya masalah diberikan jalan keluar yang terbaik. Yang sedang mempunyai hajat dikabulkan hajatnya oleh Allah. Ila hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, para jamaah masjid yang saya ta'zimi, alhamdulillah sore hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat, diberikan kenikmatan iman. Niki sempat hadir dalam majelis yang sangat barakah, majelis yang sangat betul-betul banyak barokah yang datang di tempat yang insya Allah ibu-ibu di sini melangkah niat ibadah, niat mencari ilmu, pahalanya diberikan berlipat-lipat ganda oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sore hari ini saya akan melanjutkan materi tentang bab sabar dalam kitab Riyadhus Shalihin yang kemarin sudah kita bahas. Salah satunya menceritakan bagaimana kesabaran para nabi. Ibu mudah-mudahan masih ingat minggu kemarin kita membahas bahwa ujian yang terbesar itu diterima oleh para nabi. Ada ujian yang diberikan kepada Allah kepada Nabi Zakaria, Nabi Ayub, Nabi Muhammad terutama ibu. Jadi memang Allah akan menguji hambanya yang paling disayang. Nah, selanjutnya hari ini kita akan melanjutkan hadis yang nomor 13, 14, 15. Tiga hadis ini saling berkaitan. Yang pertama, wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Sa'id dan Abi Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukat yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Rasulullah Kak Dinto bersabda dalam hadisnya, ma yusibul muslim min nasabin wala wasab. Ma yusibu, tidak akan diberikan musibah
Jadi setiap muslim, setiap orang Islam akan ditimpa musibah, akan ditimpa kesusahan, akan ditimpa ujian, min nasobin, nasob gak dintoh musibah, kecelakaan, wala wasobin, dan juga kemelaratan, wala hammin, kegalauan, gundah, kegundahan, kekhawatiran, wala huznin, kesedihan, wala adza, dan kesakitan, ya, penyakit, mendapatkan musibah, diberikan sakit, wala ghammin, dan juga kedukacitaan, hatta syaukatu yushakuha, meskipun tertusuk duri. Apa tertusuk duri? Tertusuk duri itu juga salah satu musibah, ujian yang diberikan oleh Allah. Illa kaffarallahu biha min khotoya, kecuali Allah akan kafaro, Kak Rinto, menghapus, melebur segala khotoya, kesalahan-kesalahannya. Jadi ketika orang muslim, orang Islam itu diberikan musibah, diberikan ujian berupa penyakit, sakit, thank you Bu, ketika diberikan ujian berupa hammin, ya, kegundahan, kekhawatiran, ketakutan, diberikan musibah berupa hazan, kesedihan, kedukacitaan, sampai ketika kita tertusuk duri pun itu Allah akan menghapus, akan menggugurkan semua kesalahan-kesalahannya. Masya Allah. Begitu Allah memberikan hadiah yang besar ketika kita mendapatkan ujian. Ujian itu bukan hanya kesusahan. Ujian itu bukan hanya berupa kesedihan, tapi kadang kenikmatan. Benih orang tak andi yang merasa diuji. Orang yang kaya pun sebetulnya itu juga sedang diuji oleh Allah. Jadi kita semua orang Islam itu akan diuji tergantung kadar kemampuannya. Saya lanjutkan hadis selanjutnya di sini. Wa an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala dakhaltu 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau ini, sahabat Nabi ini, sedang menyaksikan sowan, nyabis Kanjeng Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dakhaltu 'alan Nabi, saya masuk, saya sowan, saya nyabis ke Kanjeng Nabi. Wa huwa yu'aka, beliau sedang dalam keadaan sakit. Songkan Kanjeng Nabi Kak Dinto. Wa huwa yu'aka, beliau sedang sakit panas. Nah, ketika sowan Kak Dinto, Ibnu Mas'ud mendapati Rasulullah sedang sakit panas, sangat panasnya itu bukan panas biasa, tapi sangat panas. Fakultu, kemudian Ibnu Mas'ud Kak Dinto berkata, ya Rasulullah, innaka tu'aka wa'kan syadidan. Ya Rasulullah, panjenengan Kak Dinto sedang mendapatkan, sedang sakit panas, wa'kan syadidan, yang sangat panas. Mungkin orang semakin di temperatur Kak Dinto 40, sampai 40, saking panasnya itu.
Rasulullah panjenengan songkan panas. Qala Rasulullah bersabda, ajal ay na'am. Ajal itu artinya sama dengan na'am, iya benar. Engki kula tepak songkan semakin. Ini aw'aku kama yu'aku rajulani minkum. Saya ini mendapatkan sakit yang panas ini seperti seakan-akan kama yu'aku rajulani minkum, seperti ketika ada dua orang yang sakit panas. Jadi sakitnya Rasulullah, sakit panasnya Rasulullah ini seperti dua kali sakitnya orang yang panas, sakit panas. Jadi duka lena orang saya sakit panas biasa, sakit panas yang diderita Rasulullah Kak Dinto dua kali lebih sakit dibandingkan orang biasa yang sedang sakit panas. Qultu, Ibnu Mas'ud Kak Dinto berkata, dalika annalaka ajroin. Berarti menpenjenengan Kak Dinto sakitnya seperti dua orang yang sakit panas, pahalanya Kak Dinto sama dengan dua orang yang sakit. Jadi mon orang saya sakit situng pahalana situng, orang dua pahalana dua. Rasulullah Kak Dinto karena sakitnya seperti orang dua, maka nikah panjenengan oleh dua ganjaran. Kata Ibnu Mas'ud, qala Rasulullah bersabda, ajal engki benar, na'am engki dzalika kadzalik. Rasulullah Kak Dinto menurut Rasulullah, debuna Rasulullah benar, dzalika kadzalik. Orang berapa besar tingkat sakit yang diderita seseorang, maka pahalanya sesuai dengan tingkat sakitnya. Jadi mon sakit nikah seperti satu orang sakit panas, pahalanya satu. Kalau dua orang yang sakit panas, pahalanya dua, ganjarannya dua. Mon telok gitu. Jadi mungkin pada kalau saya menderita sakit ini sama dengan dua orang sakit, maka saya pun mendapat dua pahala. Nah, Rasulullah dan nikah. Mamin muslimin yusibuhu adza syaukatun fama fauqaha illa kaffarallahu biha sayyi'atihi. Rasulullah mengatakan di sini, tidak ada mamin muslimin yusibuhu ada, tidak ada seorang muslim yang kena musibah penyakit syaukatun, meskipun walaupun hanya tertusuk duri, illa kafarallahu biha sayyi'atihi, jika disikapi dengan ridho, jika diterima dengan sabar, melainkan Allah kafarallahu biha, Allah akan menghapus sayyi'atihi, dosa-dosanya. Wa huttat anhu dzunubahu kama tahuttu syajaratu waraqaha, dan menghapus semuanya itu dosa-dosanya, menghapus semua kesalahannya, kama tahuttu syajaratu waraqaha, seperti daun-daun berguguran dari pohon. Yang ibu, jadi rontok saja. Daun yang ada di pohon itu seperti rontok semua. Kalau kita diberikan musibah dan kita bisa ridho, bisa sabar, Allah janji dinto kafarallahu biha sayyi'atihi, Allah akan menghapus semua dosa-dosanya, akan menggugurkan semua kesalahannya. Nah, muttafaqun alaih,
wal wa'ku malsul humma. Dikatakan al-wa'ku, panasnya Rasulullah ini bukan hanya panas, tapi al-wa'ku malsul humma, panas yang sangat-sangat panas. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa tidak ada skenario Allah yang tidak membawa hikmah. Semua pasti ada hikmahnya. Kita diberikan ujian, kita diberikan musibah, kita diberikan berbagai macam cobaan oleh Allah, pasti semua ada hikmahnya. Hikmah sakit diantaranya bisa melebur dosa, menaikkan derajat kita, melipat gandakan pahala. Ibu, Rasulullah Kak Dinto kan maksum dan Ibu. Kenapa maksum Kak Dinto? Bebas, tidak punya dosa. Rasulullah Kak Dinto kok masih diuji oleh Allah? Apa saya hapus? Karena kan tadi dikatakan kalau Allah memberikan ujian, kalau kita sabar itu Allah akan menghapus dosa kita. Rasulullah diuji dengan berbagai macam ujian, diantaranya sakit Kak Dinto. Kira-kira dosa apa, ada dosa Rasulullah? Terus menghapus dosa yang mana? Jadi yang dialami Rasulullah Kak Dinto menjadi pelajaran bagi umat. Karena Rasulullah Kak Dinto qudwah itu panutan, uswah, contoh, dicontoh oleh umatnya. Kalau Rasulullah ketika diuji oleh Allah, Rasulullah sabar, Rasulullah ridho, nah itu menjadi contoh bagi umatnya. Jadi ketika saya diuji, Rasulullah saja yang tidak punya dosa diuji 2 kali lipat sakitnya, masa kita yang dosanya bertumpuk-tumpuk dikasih sakit sedikit, serowan belum, tidak ada ridho, tidak menerima, tidak bisa sabar. Makanya Allah berikan ujian kepada Rasulullah biar umatnya itu menjadikan pelajaran. Rasulullah saja yang seperti itu diuji, kenapa kita yang seperti ini tidak mau diuji? Kita kan ingin dosa kita dihapus oleh Allah. Insya Allah dosa kita itu setiap hari bertumpuk sedikit, dan Ibu tidak terasa. Nah, dengan sakit, dengan ujian, Allah akan menghapus semua dosa itu. Nah, jadi kalau kita telusuri sejarah Rasulullah Kak Dinto Bu, ujiannya mulai dalam kandungan. Sejak dalam kandungan ditinggal oleh ayahnya. Engki taoneng ayahnya Abdullah Kak Dinto. Jadi mulai dari dalam kandungan sudah diuji. Setelah itu lahir, masih kecil ditinggal oleh ibunya. Setelah ibunya meninggal, ditinggal oleh kakeknya Abdul Muthalib. Kemudian ditinggal lagi oleh pamannya, kemudian ditinggal lagi oleh istrinya Siti Khadijah yang sangat beliau sayang, sangat beliau cintai. Di saat beliau sedang berjuang, ditinggal oleh Siti Khadijah. Ujian Rasulullah itu banyak. Ya, jadi Rasulullah yang seperti itu saja diuji dengan berbagai macam ujian. Manusia apalagi yang banyak dosanya. Jadi kita itu diberi ujian sesuai dengan kadar kemampuan kita. Allah akan menguji orang sesuai dengan tingkat kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani kepada umatnya sesuai dengan kemampuan umatnya. Jadi kalau misalnya kita sekolah, tidak mungkin yang SD diberi soal ujian SMP, kan Ibu? Tidak mungkin.
Ketika kita sekolah SMP, ujiannya soalnya soal SMP. Nggak mungkin ujian soal SMA yang diberikan. Jadi sesuai dengan tingkat kemampuan kita. Jadi kalau kita diuji nggak sama Bu, nggak sama. Nyaman ya orang tua, soki, andi anak-anak soleh, anak entero oca. Saya kok begini? Ujiannya lain Bu. Ada yang melihat orang nyaman ya orang tua banyak anak. Kok terus di anak situ baik tadi. Ada yang diuji suaminya, ada yang diuji ekonomi, ada yang diuji macam-macam Bu. Jadi ujian kita itu berbeda-beda tergantung tingkatannya. Allah mengatakan inna ma'al usri yusra. Pasti sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Tidak mungkin ojen terus, thank you. Tidak mungkin malam terus, pasti ada siang. Jadi kita harus yakin, harus percaya ujian yang Allah berikan itu tidak selamanya. Pasti ada hadiah yang Allah janjikan setelah kita diuji, kalau kita ridho, kalau kita sabar. Jadi kadang kita diuji dengan berbagai ujian itu supaya kita kuat Bu. Makanya kalau seandainya kita keduan putra dan ibu, anak-anak kita jangan terlalu dimanja. Yang tawana soki misalnya. Ampun, semuanya dicukupi, secara materi dicukupi, beli sepeda motor, beli macam-macam, sudah semuanya dicukupi. Kita manjakan anak supaya anak kita senang, tapi sebetulnya tidak begitu. Kasih sayang yang diberikan itu bukan terus kita memanjakan anak. Kalau anak terbiasa enak, thank you Bu, biasa Odin nyaman, mulai kini tidak ada tantangan, tidak apa nak tak bisa ya, tiba-tiba ibu nak, semuanya dibantu, tidak akan bisa mandiri, tidak akan bisa menjadi manusia yang tangguh. Apa Bu? Memang harus berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian. Kan pasak kade, pas telasen, kan Bu. Tak mungkin telasen kade pas pasak. Nah, memang harus berakit-rakit dahulu. Nah, tak mungkin, ayo telasen, mari pas pasah. Kecuali pasah sunnah kan Bu. Pasah wajib Ramadan kan berpayah-payah dahulu. Artinya nggak mungkin kita itu senang dulu. Pasti kita hidup ini selalu susah dulu. Terbiasa nyaman, ngecit. Orang sesoki pas terus tandi. Ngecit Bu, enggak reng gendeng. Lagi letole ya, ndak demang kok ya. Ndak demang. Nah, tapi kalau orang yang terbiasa hidup sederhana, hidup biasa-biasa saja, pas oleh Lailatul Qadar Bu, oleh undian umroh, oleh undian, oleh PC 100 juta misal, langsung penter Bu. Pas terus kok apa biar kok terus nah pas terus penter mon orang saya penter orang soki pas terus tak andi pas kudu kok ndak meriah. Nah jadi pas nggak orang gendeng gak bisa stres pas linglung. Nah, tapi kalau kita terbiasa hidup susah, kita terbiasa hidup sederhana, tak ngecit
oleh kenikmatan, oleh hadiah dari orang, misalnya oleh sampean angkat kaki haji kula, alhamdulillah, mon orang saya soki biasa. Kok lah biasa haji biasa, umroh tak seneng, tak patah seneng. Thank you Bu. Apa boleh biasa saya haji plus umroh saya larang misalnya, tak ngerti. Nah ini kan artinya kalau kita biasa diuji, biasa diberikan cobaan sama Allah, terbiasa mendapatkan pelajaran-pelajaran hidup yang berat, insya Allah kita akan menjadi insan yang lebih kuat, insan yang manusia yang lebih dekat dengan Allah. Biasanya mulai nyaman nih kelopain Bu, biasa nyaman kelopain, mon andi masalah pas terus sampai mulai kol 2 lah juga polana tengah banyak polana sakit kol 2 juga tepaan nyaman tepaan andi PS7 nya kalau pasang kaset juga nah dikit para sopu dek neka biasa. Nah dengan Allah memberikan ujian, kita itu diharapkan lebih dekat kepada Allah. Istilahnya sengsara membawa nikmat. Nah, jadi hadis terakhir Kak Dintoh dikatakan wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillah bihi khairan yusib minhu. May yuridillah bihi khairan yusib minhu. Siapa yang Allah inginkan menjadi lebih baik, maka pasti diuji oleh Allah. Kalau Allah menginginkan hambanya itu menjadi lebih baik, menjadi orang yang lebih baik, biasanya diuji dulu. Kira-kira panjenengan terus jadi manusia yang lebih baik punten. Saya punten. Siap nggih uji. Meri sake sepunya. Oh jangan jadi orang saya lebih baik, saya lebih tapi diuji sedikit oleh Allah la aswan. Nah padahal ini dalam hadis ini Allah mengatakan siapa yang Allah inginkan menjadi lebih baik maka pasti diuji oleh Allah. Makanya orang saya bagus, orang saya ibadahnya semak di Allah nikah lebih dekat ke Allah nikah ujiannya berat, ujiannya berat. Saya terus jadi sarjana tak pada ujian Nabi nak anak SD. Nah, setiap orang akan diuji dengan tingkat dan kemampuannya sendiri-sendiri. Jadi kalau kita selama ini merasa ya Allah kurang apa, saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah zakat, sudah sedekah, kok ada saja ujian. Andi otan tak lunas. Padahal kula nika pon tahajud nih jaga mulai kol 2. Pakun miskin, pakun melarat tak soki. Orang saya tak baca nggak bisa soki. Begini kamu, karena kita lebih dekat ke Allah, ujiannya lebih berat. Jadi kalau kita husnudzon kepada Allah bahwa Allah tak dito sayang kepada kita sehingga kita diuji. Kalau tidak lulus ujian tidak akan naik kelas. Jadi kalau kita berdoa gitu terus Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal buhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal.
Kak Dinto amalan yang sedang mendapatkan sedang mempunyai hutang, insya Allah Bu, pagi sore setiap habis sholat dibaca doa ini, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal buhal wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Allahumma kfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan hamba dengan rahmatmu, dengan karuniamu. Tidak ada yang bisa membantu selain Allah. Bersandar ke Allah, insya Allah kita mendapatkan solusi yang terbaik. Ada saja jalannya, Allah memberikan rizki kepada kita min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak pernah kita sangka, insya Allah kalau kita yakin. Jadi kesimpulan dari 3 hadis yang kita bahas hari ini itu bahwa hikmah atau prasangka dengan husnudzon yang baik, ya, ketika kita diuji oleh Allah, kita mempunyai prasangka, kita bisa mengambil hikmah dari ujian itu. Yang pertama, mendewasakan rohani, menjadi lebih tangguh, menjadi lebih kuat. Jadi orang yang diuji Kak Dinto biasanya lebih kuat, tahan banting, lebih biasa ujian lebih biasa kok. Nah, lebih kuat menghadapi ujian Kak Dinto. Yang kedua, menguji keimanan. Orang yang diuji oleh Allah, imannya akan bertambah. Yang ketiga, menghapus dosa. Tadi dikatakan kafarallahu biha min khotoyahu, Allah akan menghapus semua dosa-dosa apabila kita sakit, ridho, sabar, ikhlas. Insya Allah Allah akan menghapus semua dosa kita. Kemudian menaikkan derajat kita. Kalau kita ujian mau naik kelas yang gitu, nah karena SD kelas itu ujian naik ke kelas 2 seterusnya. Dan yang kelima, mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Insya Allah kalau kita menerima ujian itu dengan ikhlas, dengan ridho, Allah akan berikan hadiah serajah. Sudah disiapkan oleh Allah hadiah yang besar. Dan yang terakhir, dengan adanya ujian, musibah yang Allah berikan kepada kita, mengingatkan kita untuk lebih dekat lagi kepada Allah, mengingatkan kita untuk lebih banyak beribadah kepada Allah, mengingatkan kita untuk selalu ingat kepada Allah di setiap langkah kehidupan kita. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini selalu mendapatkan perlindungan Allah sesuai dengan kemampuan kita. Allah akan menguji kita, kita diberikan kekuatan lahir batin, diberikan kesabaran, karena tidak ada seorang yang beriman yang tidak diuji. Jadi kita harus siap dengan ujian apapun itu. Kita minta kepada Allah, ya Allah kuatkan kami lahir batin, berikan kami kesabaran, berikan kami kekuatan ridho menerima takdir yang Engkau berikan. Itu saja doa kita. Jangan terus mengeluh, jangan terus seruan meloloh, tapi kita yakin semua itu akan diberikan pahala, akan diberikan diiming-imingi berbagai macam hadiah oleh Allah. Jadi mari kita akhiri pengajian hari ini dengan berdoa bersama seperti yang saya sampaikan tadi. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kemudahan, diberikan perlindungan oleh Allah, sehingga kita bisa kuat iman kita, Islam kita, sehingga bertemu dengan Allah nanti dengan husnul khotimah,
membawa amal-amal yang soleh, dihapuskan semua dosa-dosa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ajmain. Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma sholli sholatan tuwassi'u biha 'alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal buhl wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna ya Allah wa anta khairur raziqin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا اختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا اختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا اختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.